Apalagi kalau kita itu baru belajar dari Google semisal, Ya. dari YouTube, kemudian kita langsung merujuk di dalam Al-Quran atau hadis. Baru belajar beli-beli buku Maqasidus Syariah kan banyak sekarang Ya, kan, banyak sekali. langsung bisa mencetuskan hukum sendiri. Nah, itu yang bagi saya itu adalah hal keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di LIM Podcast, siaran podcast milik Lembaga Ittihadul Mubalighin Pondok Pesantren Lirboyo dengan saya Zahid Murtado sebagai host. Dan kali ini di studio telah hadir tamu undangan kita yakni Agus Solahuddin Al-Ayyubi. Selamat datang Gus, Sugeng Rawuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Mas. Oke, senang sekali bisa mendatangkan beliau ke sini. Jadi biasa dipanggil Gus Yubi nggih. Ya terserah lah. Seenaknya yang manggil aja. Oke. Mungkin pertama bisa dikenalkan dulu Gus, jenengan lahir di mana? Terima kasih nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama panjang saya itu Muhammad Solahuddin Al-Ayyubi. Tapi nama panggung saya itu Muhammad Al-Ayyubi. Muhammad Ayyubi. Jadi terserah mau manggil saya itu Solahuddin atau mau manggil saya itu Al-Ayyubi atau Yubi terserah. Tapi nama panggung saya itu ya yang terkenal Muhammad Al-Ayyubi gitu. Muhammad Al-Ayyubi. Biar nggak kepanjangan. Sebab dulu itu pernah waktu saya di kelurahan itu kan mau antri bikin KTP itu. Terus dipanggil namanya Muhammad Solahuddin Al-Ayyubi. Terus ada orang itu yang nyeletuk. Yuh, namanya kok kepanjang banget. Nah, akhirnya kan kepanjangan nama, akhirnya saya singkat aja jadi Muhammad Al-Ayyubi. Muhammad Al-Ayyubi ya, sebagai nama panggungnya. Nama panggungnya. Terus saya kelahiran Kediri 18 Januari 1995. Dan saya bermukim di Talun Pojok Mojoroto. Jadi di sebelah baratnya rumah sakit itu ada jalan, ada gang pojok 2 ke barat. Nanti sudah ada ada gapura pondok ya, masuk ke sana, itu rumah saya. Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin gitu. Pesantren Hidayatul Muqtadiin Tegal Arum. Oke. Ya. Kalau riwayat pendidikan jenengan di mana aja? Kalau riwayat pendidikan saya dulu SD itu di dekat rumah. Oke. Terus saya juga pernah MTS di Tribakti juga. Tamat insya Allah sekitar tahun 2009 kalau enggak 2010. Terus langsung melanjutkan di Lirboyo di MHM di Madrasah Hidayatul Muqtadiin. Mulai kelas 4 ibtidaiyah kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin kan satu sanawi. Okay. 4 ibtidaiyah zaman dulu sampai tamat. Tamat berarti nggih sampai kelas 3 aliyah. Kalau sekarang nggih berarti kan Mahat Ali semester 6. Okay. Terus sampai sekarang alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk khidmat di Pondok Pesantren Lirboyo. Nah, itu yang saya rasa sangat berterima kasih kepada Pondok Pesantren Lirboyo, kepada MHM atau juga kepada LPM yang telah memberi kesempatan saya untuk terus berkhidmat di sana. Semoga saya juga masih terus bisa berkhidmat di sana sampai seterusnya. Amin. Jenengan ini kan aktif di lembaga Bahsul Masail ya Gus? Ya, lembaga Bahsul Masail Lirboyo. Ya mungkin bisa dijelaskan ke kawan-kawan Gus secara ringkas saja. Sebetulnya LBM itu apa sih? Oh, LBM. Oke. Sebenarnya LBM itu termasuk banomnya dari pondok ya, termasuk Lejnah Bahsul Masail. Jadi termasuk banom dari pondok atau Madrasah Hidayatul Muqtadiin itu. Jadi di situ memang LBM itu berkutat pada persoalan masalah ilmu, dalam arti persoalan-persoalan apapun yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih ataupun hukum-hukum dari segi persoalan-persoalan yang waqi'iyah, yang baru dan yang lainnya itu dibahas di sana. Dan pertama kali saya itu aktif di dunia Bahsul Masail itu kelas berapa ya? Kelas 1 sanawi. Kalau sekarang mungkin kelas 1 aliyah. Okay. Jadi mungkin dulu kelas ibtidah itu saya masih bandel-bandelnya ya. Masih umurnya masih muda terus belum terlalu aktif di lembaga Bahsul Masail. Mulai awal saya di Bahsul Masail itu kalau sekarang mungkin kelas 1 aliyah itu. Kelas 1 aliyah saya mulai sedikit demi sedikit mengikuti, karena ya tuntutan
dari guru-guru saya dari Mustahik itu masukkan saya ke kepengurusan PBM waktu itu. Saya dimasukkan ke kepengurusan PBM. Seingat saya dulu itu ketua 3. Ketua 3. Padahal dulu itu saya sama sekali tidak pernah berkiprah di dunia itu. Jadi itu termasuk dunia baru bagi saya. Saya juga sulit untuk mengikuti teman-teman. Ini teman-teman kok udah pintar-pintar, saya kok nggak bisa sendiri lah. Itu akhirnya menjadi motivasi bagi saya untuk bisa terus mengikuti teman-teman yang sudah bisa itu. Kelas 1 aliyah terus sampai kelas 3 aliyah. 3 aliyah berarti sekarang itu ya. Kalau dulu 3 aliyah, kalau sekarang mungkin kalau sekarang 3 aliyah nggih. Kalau sekarang 3 aliyah, kalau dulu mungkin 3 sanawi. 3 sanawi. 3 sanawi saya diangkat menjadi ketua PBM waktu itu. Lah itu yang apa namanya yang termasuk siasat dari guru-guru saya, Mustahik saya itu. Jadi dulu itu kelas 1 aliyah atau kelas 1 sanawi dulu, saya mulai aktif di LBM di Bahsul Masail, di dunia Bahsul Masail. Nah pada waktu itu saya juga apa namanya ada kayak ujian. Ayah saya juga sakit-sakitan kan dulu kan, kelas 1 sanawi dulu saya kondisinya gitu, ayah saya sakit-sakitan. Sampai kelas 2 aliyah itu ayah saya meninggal dunia. Awal masuk kelas 2 sanawi atau 2 aliyah itu ayah saya meninggal dunia. Jadi pas 2 sanawi itu ayah saya meninggal dunia pas awal itu. Padahal saya istilahnya baru belajar untuk mengikuti teman-teman di Bahsul Masail. Dapat ujian ayah saya meninggal. Wah ini saya sempat kacau pikirannya. Jadi wah ini ayah saya meninggal terus yang di rumah nggak ada orang kan. Akhirnya saya harus dituntut bisa menyesuaikan diri. Bisa di rumah juga ada orang, bisa melanjutkan studi di Lirboyo juga. Akhirnya walhasil pendekatan dari guru-guru saya, dari Mustahik saya itu sangat luar biasa sekali. Saya diberikan dimotivasi terus biar bisa aktif semangat lagi untuk belajar. Nah pada akhirnya kelas 3 aliyah, karena kelas 2 aliyah itu ya, 2 aliyah sekarang maksudnya kan, saya kurang aktif kelas 2 sanawi, dulu itu kurang aktif karena kondisi kan, biasa habis ditinggal orang tua pasti kita kan merasakan shock yang berat. Meninggal oleh orang tua saya, terus saya jarang aktif di Bahsul Masail, jarang aktif di LBM. Terus siasat Mustahik saya, guru-guru saya itu mengangkat saya kelas 3 sanawi itu menjadi ketua LBM kelas. Nah itu siasat agar anak ini biar bisa aktif lagi gimana caranya. Iya. Ini kalau justru nggak dijadikan ketua, nggak dikasih beban, ini justru tidak akan aktif lagi. Wah itu luar biasa sekali tuh. Termasuk siasat trik dari guru-guru saya seperti itu. Berarti ketika masih sekolah kemudian harus juga ikut berkecimpung di rumah, justru dari guru-guru menambah beban jadi ketua. Tapi ternyata itu siasat. Ternyata itu siasat trik dari guru-guru saya dulu. Biar ini gimana ini anak ini kok udah goyah ini baru 1 tahun berkecimpung di LBM kok udah goyah ini gimana biar bisa aktif lagi. Akhirnya saya diangkatlah menjadi ketua PBM pada kelas 3 aliyah gitu. Agar bisa aktif lagi. Ya alhamdulillah akhirnya dengan siasat dari guru-guru saya itu alhamdulillahnya bisa mengikuti teman-teman, akhirnya bisa kembali aktif di LBM itu. Sampai sekarang alhamdulillah masih bisa berkhidmah di LBM. Kemudian ngomong-ngomong masalah LBM Gus. Iya. Di luar sana kan banyak yang menganggap bahwa hukum dalam agama Islam itu harus diambil langsung dari Al-Quran dan hadis. Iya. Kemudian kalau di pesantren itu kan semua hukum kan diolah di lembaga Bahsul Masail. Nah, LBM itu menggunakan metode apa dalam mencetuskan hukum? Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Yang perlu kita ketahui sebenarnya itu di pondok pesantren atau khususnya di LBM itu cara pengupasan masalah hukum itu berbeda dengan
dengan orang-orang di luar sana yang langsung mengambil dari Al-Qur'an ataupun hadis. Memang Al-Qur'an ataupun hadis tetap menjadi pedoman utama bagi kita. Tapi kita untuk merumuskan hukum, menentukan hukum untuk mengambil langsung dari Al-Qur'an ataupun hadis itu kalau kita bahasakan itu terlalu jauh. Kita nggak bisa menafsirkan Al-Qur'an itu seperti apa yang dikehendaki. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu bagaimana yang dikehendaki beliau itu. Akhirnya kita bisa mencetuskan hukum itu melalui ulama-ulama yang telah mentafsiri di dalam Al-Qur'an. Melalui ulama. Ulama yang telah merumuskan hukum yang ada di dalam hadis-hadis itu. Nah, itu metode yang kita pakai. Jadi kita tetap berpedoman kepada apa yang disampaikan para ulama-ulama salaf, yang tentunya ulama-ulama salaf itu juga berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis. Sementara kalau kita langsung mencari hukum-hukum, mengambil hukum dari Al-Qur'an ataupun hadis, terlalu jauh. Kita nggak bisa menalar apa yang dikehendaki dalam Al-Qur'an secara langsung. Yang dikehendaki Nabi di dalam hadis-hadis itu kita nggak bisa mengambil secara langsung. Kita harus melalui ulama yang memang mumpuni. Kalau kita kan belum mumpuni. Nah, jadi di dalam kitab-kitab itu ada istilahnya mujtahid. Ya kan? Mujtahid itu kan yang mengambil hukum di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Kan gitu. Kemudian dirumuskanlah hukum ini bagaimana. Kan seperti itu. Yeah. Kalau kita belum sampai ke taraf itu, makanya kita untuk merumuskan sebuah hukum, persoalan-persoalan kekinian itu, kita mengambil istilahnya itu mengambil pendapat dari para ulama-ulama terdahulu itu yang sudah menyimpulkan dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi seperti itu. Bahkan untuk mengambil pendapat dari ulama-ulama terdahulu itu bagi santri membutuhkan seperangkat ilmu yang banyak sekali. Iya, jelas. Sangat-sangat. Sebenarnya kalau kita menggali dari kitab-kitab salaf ulama terdahulu pun itu juga luar biasa sulitnya. Iya. Nggak bisa kita secara langsung tiba-tiba kita buka kemudian langsung membaca terus bisa, nggak bisa seperti itu. Kita harus melewati beberapa kajian-kajian mendalam. Kita harus paham ilmu nahwu juga, ya kan? Iya. Kemudian kita harus paham istilah-istilah fikih juga. Istilah-istilah fikih itu nggak mudah. Makanya di Lirboyo itu, di LBM khususnya itu ada musyawarah yang namanya musyawarah al-mahalli setiap malam minggu. Iya. Jadi itu namanya musyawarah talkhis. Musyawarah talkhis itu ya untuk mencoba menggali apa yang disampaikan oleh para ulama ini kira-kira bagaimana. Iya. Nah, itu diajarkan di LBM. Itu ada setiap malam minggu itu ada musyawarahnya. Jadi nggak mudah sebenarnya. Saya kira seperti itu. Terus Nah, untuk metodenya itu kalau memang kan persoalan kekinian kan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kalau persoalan-persoalan yang sudah ada teksnya di dalam kitab-kitab salaf, kitab-kitab Turath, kita tinggal mengambilnya enak. Tinggal merujuk ke situ. Tinggal merujuk aja enak. Tapi kalau ada persoalan yang tidak ada teksnya di dalam kutub Turath atau kitab-kitab salaf itu, akhirnya bagaimana metode kita? Nah, itu yang menjadi kajian kita sebenarnya di LBM itu, yang menjadi kajian justru itu yang menjadi prioritas itu. Nah, itu biasanya menggunakan metode ilhaqul masail binadzairiha atau dengan bahasa taklid manhaji. Iya. Kalau ilhaqul masail binadzairiha itu berarti kita menyamakan hukum-hukum persoalan-persoalan baru itu disamakan hukumnya dengan hukum yang ada di dalam persoalan di dalam kitab Turath, kutub Turath itu namanya ilhaqul masail binadzairiha. Jadi hukum, semisal ada persoalan baru yang memang persoalan itu belum ada hukumnya. Tapi di dalam kitab Turath itu ada persoalan serupa yang sudah dihukumi. Lah, itu bisa kita samakan dengan persoalan baru, itu bisa kita samakan dengan persoalan yang ada di dalam kutub Turath. Nah, itu salah satu metode di dalam bahasa masalah seperti itu. Berarti bukan mengambil dari maqasidus syariah, dari kaidah fikih gitu, bukan guys ya? Lah, itu sebenarnya maqasidus syariah itu juga rumit sebenarnya. Iya. Maqasidus syariah itu juga atau kaidah fikih itu rumit. Sebab maqasidus syariah itu kalau kita
gunakan sebagai pedoman utama, itu kita bisa melenceng ke kiri, alas bisa ke liberal. kiri. Iya. Atau kita langsung menyimpulkan hukum dengan kaidah tanpa mengetahui furuk-furuk fikihnya. Itu justru kita juga bisa menyimpang ke kiri, alias liberal itu tadi. Makanya kita dituntut untuk mengkaji furu'iyah fikih secara luas. Nah, tapi yang jelas furuk-furuk fikih yang disampaikan, yang disimpulkan oleh para ulama itu tidak keluar dari koridor maqasidus syariah itu sendiri. Tapi sementara ketika kita merumuskan ini sesuai dengan maqasidus syariah, padahal ulama itu menyimpulkan tidak seperti itu. Lah ini nggak bisa kita langsung menghukumi demikian itu. Kita tetap harus mengiblat apa yang disampaikan oleh para ulama itu. Sebab para ulama itu ketika menyimpulkan hukum ya itu pedomannya juga maqasidus syariah. Jadi kita itu belum derajatnya ke sana gitu loh. Iya. Belum derajatnya, belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Jadi jangan sok-sokan lah baru belajar sebentar. Iya. Langsung ingin rujuk ke Al-Qur'an dan Iya, hadis. apalagi kalau kita itu baru belajar dari Google semisal, dari YouTube, kemudian kita langsung merujuk di dalam Al-Qur'an atau hadis. Baru belajar beli-beli buku maqasidus syariah kan banyak sekarang kan. Banyak sekali. Langsung bisa mencetuskan hukum sendiri. Nah, itu yang bagi saya itu adalah hal keliru. Keliru dan berbahaya. Seperti itu. Dan untuk menjumpai orang yang mempunyai kualifikasi seperti jenengan bilang tadi, yang ya nggak sampai ke mencetuskan langsung seperti mujtahid, tapi ilhaqul masail seperti tadi, itu kan nggak mudah Gus di zaman sekarang. Nggak mudah. Sedangkan orang-orang itu kan semangat beragamanya sekarang kan lagi tinggi. Iya. Semua itu mencari hukumnya. Iya, dari mulai urusan ubudiyah, masalah muamalah, semua ingin bertanya. Nah, kita kan sulit menemukan orang-orang seperti itu. Ini kualifikasinya atau kriteria orang-orang itu bagaimana, Gus?